Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 24 Agustus 2021. Merdeka dari depresi, kaitan dengan pekerjaan. Bilangan 11 ayat 13-17 berbunyi demikian, "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, 'Berilah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Ketika pekerjaan menumpuk, dikejar target, atasan yang suka marah bisa membuat seseorang stres. Satu kali dalam pelayanan penggembalaan melalui online, beberapa jemaat produktif mengeluhkan bahwa mereka frustrasi dalam bekerja dari rumah dan sementara harus menemani anak untuk belajar online di rumah dan belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Stres karena pekerjaan yang terus-menerus atau yang tidak diatasi dengan baik bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan psikis. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengakui bahwa stres di tempat kerja diklasifikasikan sebagai penyakit. WHO dalam International Classification of Disease atau ICD terbaru mendefinisikan burnout sebagai sindrom yang dikonseptualisasi sebagai hasil dari stres kronis di tempat kerja yang tidak terkelola dengan baik. Musa pernah mengalami stres dalam pekerjaannya membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam nas ini, orang-orang yang dipimpinnya bersungut-sungut meminta daging kepada Musa. Sungut-sungut mereka membuat Musa mengalami tekanan yang berat, depresi. Hal itu membuatnya berkata, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini, sebab terlalu berat bagiku." Lalu ia meminta Tuhan membunuhnya. Sebuah tekanan pekerjaan yang begitu berat. Apakah respon Tuhan terhadap permintaan Musa tersebut? Tuhan mendengar keluh kesahnya dan menjawab permohonannya. Namun bukan permohonan untuk dibunuh, melainkan memberikan jalan keluar kepadanya. Tuhan baik dan sabar. Tuhan mengerti kondisi Musa. Dia memberikan pertolongannya kepada Musa. Dia menguatkan Musa untuk menjalankan perannya tersebut. Pada akhirnya Musa dapat keluar dari tekanannya yang berat itu. Salah satu pertolongan Tuhan kepada Musa adalah memberikan tim kerja yang berasal dari para tua-tua Israel. Roh Tuhan menguasai mereka sehingga mereka dengan Musa dapat memikul tanggung jawab atas bangsa Israel. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang pada masa kini sangat rentan dengan depresi dalam pekerjaan maupun pelayanan. Apalagi dunia ini saat ini berlomba-lomba untuk semakin cepat terdepan mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan, sehingga membuat orang-orang semakin sibuk, serba cepat, tergesa-gesa. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan itu adalah kelelahan, kemerosotan secara fisik maupun psikis. Kita pun sangat rentan untuk mengalami hal itu karena kita berada di dalam dunia yang seperti itu. Tidak heran kita pun bisa merasakan depresi yang berkaitan dengan pekerjaan maupun pelayanan kita. Kita hanya bisa berseru
seru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai macam caranya. Salah satunya dengan memberikan tim kerja maupun pelayanan yang saling mendukung, membangun, melengkapi, dan bukan saling berkompetisi, menjatuhkan, melukai, dan sebagainya. Berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya adalah salah satu cara sederhana untuk mengurangi tekanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.